Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvilia Cahyanis Kardewi dengan NIM 64200-425 dari kelas 646H25, jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Binasarana Informatika Kampus Cengkareng. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu laporan riset pasar studi kelayakan bisnis di studi kasus nyeblaks prasmanan by Mahasin yang sudah berdiri sejak Januari 2023, tempatnya itu di Sepatan, Kabupaten Tangerang. Oke, mohon disaksikan ya videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan riset pemasaran studi kelayakan bisnis saya yang membahas tentang seblak prasmanan. Oke. Profil usaha. Nyeblaks Prasmanan by Mahasin adalah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menghususkan diri dalam menyajikan hidangan seblak prasmanan yang lezat dan autentik. Seblak Prasmanan by Mahasin ini berdiri pada bulan Januari 2023 dan berlokasi di Jalan H.A. Juminta, Kampung Teriti, Kelurahan Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15540. Nah, di sini pasti pada tahu ya, seblak prasmanan itu apa. Nah, seblak prasmanan ini memiliki potensi untuk menjadi hidangan yang mendunia gitu, dengan potensi untuk diekspor ke pasar luar negeri. Karena apa? Kelezatannya, keragaman toppingnya, dan pengalaman makan yang seru membuat seblak prasmanan menjadi pilihan menarik bagi pecinta makanan pedas dan mereka ingin mencoba hidangan unik dari Indonesia. Terus ada visi dan misinya. Visi menjadi UMKM seblak yang terkemuka dalam menyajikan hidangan seblak yang nikmat dan berkualitas, serta menjadi pilihan utama para pecinta makanan pedas dan penggemar kuliner Indonesia. Untuk misinya itu ada menyajikan seblak prasmanan yang lezat dan kenyal dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk memberikan pengalaman makan yang memuaskan bagi pelanggan. Ada lagi misinya, yaitu menjaga konsistensi dalam penyajian dan rasa seblak prasmanan dengan mengikuti resep yang teruji dan melakukan pengujian kualitas secara berkala. Selanjutnya, menyediakan variasi topping dan pilihan tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan preferensi konsumen, sehingga memenuhi beragam selera dan kebutuhan. Selanjutnya ada lagi mengikuti perkembangan tren dan inovasi dalam industri makanan untuk terus menghadirkan hidangan seblak prasmanan yang relevan dan menarik bagi konsumen. Memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, cepat, dan profesional dengan menjaga kebersihan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Analisis data pelanggan. Saya mengambil kuesioner dari pelanggan yang sudah pernah membeli seblak prasmanan by Mahasin ini. Untuk datanya itu ada dijelaskan dulu, saya jelaskan untuk jenis kelaminnya itu laki-laki ada 13, perempuannya ada 12. Persentasinya itu laki-laki 52% dan perempuan itu 48%. Jumlah datanya itu ada 25 orang. Usianya itu yang kurang dari 17 tahun itu ada 1, 17 sampai 25 tahun ada 19, 26 sampai 30 ada 5. Pekerjaannya, mahasiswa ada 17, wira swasta ada 3, pegawai negeri ada 1, dan karyawan swasta ada 4. Selanjutnya, analisa kebutuhan pelanggan. Dari preferensi rasa, analisa menunjukkan bahwa pelanggan seblak memiliki preferensi rasa yang beragam, mulai dari pedas, tinggi, hingga pedas ringan. Selain itu, faktor-faktor seperti gurih, manis, dan asin juga mempengaruhi preferensi rasa pelanggan. Yang kedua, tekstur yang diinginkan. Mayoritas pelanggan menyukai tekstur mie yang kenyal dan chewy, namun ada juga yang menyukai mie yang lebih lembut dan tidak terlalu kenyal. Analisis ini juga menunjukkan bahwa tekstur bahan tambahan seperti kerupuk, sayuran, dan daging sangat penting dalam menciptakan pengalaman makan yang memuaskan. Yang ketiga, ada variasi bahan tambahan. Pelanggan mengharapkan variasi bahan tambahan dalam seblak, seperti bakso, tahu, telur, dan seafood. Preferensi untuk kombinasi bahan tambahan ini bervariasi, tergantung pada preferensi individu pelanggan. Yang keempat ada harga dan pelayanan. Harga yang wajar dan pelayanan yang ramah menjadi faktor penting dalam keputusan pelanggan untuk membeli seblak.
Analisis kebutuhan pelanggan ini menunjukkan bahwa preferensi rasa, tekstur, variasi, dan bahan tambahan, harga, dan pelayanan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pelanggan dalam memilih dan membeli seblak. Dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, penjual seblak perlu memperhatikan variasi rasa, tekstur yang diinginkan, dan memenuhi harapan pelanggan terhadap variasi bahan tambahan yang disajikan dengan harga yang wajar dan pelayanan yang baik. Analisa lingkungan eksternal. Analisa lingkungan eksternal ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan produk nyeblak prasmanan by Mahasin. Yang pertama di analisis ini ada analisa potensi pasar, yang kedua ada analisa segmentasi pasar, yang ketiga ada analisa SWOT, yang keempat ada analisa lingkungan sosial, yang kelima ada analisa perekonomian, dan yang keenam analisa pesaing. Oke, kita next ke yang selanjutnya ada analisa potensi pasar. Analisa potensi pasar. Tangerang adalah kota yang berkembang pesat di sekitar wilayah metropolitan Jakarta dengan populasi yang besar dan terus bertumbuh. Karena ini kan pembukaan seblaknya itu, usahanya itu ada di daerah Tangerang. Jadi kita analisa potensi pasar di Tangerang. Yang kedua itu ada kepadatan penduduk yang tinggi di Tangerang menciptakan potensi pasar yang besar untuk produk makanan seperti seblak. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatnya tingkat urbanisasi juga berkontribusi terhadap potensi pasar yang meningkat bagi produk makanan jalanan seperti seblak. Oke, kita next. Analisa segmentasi pasar. Segmentasi ini terbagi menjadi dua, yaitu segmentasi demografis dan segmentasi psikografis. Yang pertama ada segmentasi demografis, ada usia. Seblak ini dapat menarik segmen pelanggan dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua ada jenis kelamin. Seblak dapat menarik pelanggan baik pria maupun wanita di Tangerang. Yang ketiga ada pendapatan. Segmentasi berdasarkan tingkat pendapatan dapat mencakup pelanggan dengan berbagai tingkat penghasilan di Tangerang. Oke, selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu ada gaya hidup dan penikmat makanan pedas. Gaya hidup, pelanggan yang memiliki gaya hidup yang aktif dan dinamis serta mengutamakan makanan cepat saji bisa menjadi segmen pasar potensial untuk seblak. Yang kedua ada penikmat makanan pedas. Seblak sebagai makanan pedas dapat menarik segmen pelanggan yang menyukai makanan pedas atau mencari pengalaman rasa yang berbeda. Selanjutnya, identifikasi pesaing. Kita studi kasus di sini. Yang pertama, misal penjual seblak A menawarkan seblak dengan variasi rasa pedas tinggi dan berbagai bahan tambahan yang khas. Penjual seblak B menghadirkan seblak dengan rasa autentik dan penggunaan bahan tambahan yang segar dan berkualitas. Oke, kita identifikasi kelebihan pesaing. Penjual seblak A kelebihannya menawarkan variasi rasa yang pedas yang ekstrim, daya tarik visual yang kuat, dan pelayanan yang cepat. Kelemahannya, harga cenderung lebih tinggi, variasi rasa mungkin terbatas, dan ketersediaan produk yang terbatas pada beberapa lokasi. Yang kedua, kita analisis lagi untuk pesaing sejenis yang menyajikan makanan jalanan. Pertama, penjual mie ayam menawarkan mie kuah dengan bahan tambahan yang beragam, termasuk seblak sebagai opsi pelengkap. Yang kedua ada penjual bakso, menyajikan bakso dengan kuah dan bahan tambahan mirip seblak, menarik bagi pelanggan yang mencari variasi makanan jalanan. Kita identifikasi lagi kelebihan pesaing sejenis. Yang pertama, penjual mie ayam. Kelebihannya menawarkan kombinasi mie kuah dan seblak, memberikan variasi pilihan untuk pelanggan. Tapi ada kelemahannya, yaitu fokus utama pada mie ayam sehingga variasi seblak mungkin terbatas dan pengalaman rasa seblak bisa kurang autentik. Oke, selanjutnya ada analisa SWOT. Strength, kekuatan. Untuk nyeblak prasmanan Mahasin. Berikut adalah analisa SWOT-nya. Strength, kekuatan, resep seblak yang unik, dan cita rasa yang lezat. Keberadaan usaha fisik yang strategis di lokasi yang ramai, pelayanan yang ramah dan efisien, kualitas bahan baku yang baik dan segar, inovasi produk seblak dengan variasi rasa yang beragam. Weakness, kelemahannya, keterbatasan kapasitas produksi yang dapat membatasi pertumbuhan usaha, ketergantungan pada beberapa pemasok bahan baku, kurangnya keahlian dalam pemasaran dan branding, kurangnya diversifikasi menu di luar seblak. Tingkat persaingan yang tinggi di industri seblak. Tiga, opportunity, peluang.
Yang pertama, permintaan yang tinggi terhadap makanan cepat saji yang praktis, potensi untuk memperluas jangkauan pelanggan melalui pemasaran online, peluang untuk menawarkan layanan catering atau pengiriman seblak, kerjasama dengan warung kopi atau restoran untuk menawarkan seblak sebagai menu tambahan, inovasi dalam pengembangan rasa atau variasi seblak yang baru. Threats ancamannya, persaingan ketat dengan usaha seblak lain di sekitar wilayah, fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi margin keuntungan, perubahan tren, makanan dan preferensi konsumen yang dapat mengurangi permintaan seblak, peraturan kesehatan dan keamanan makanan yang ketat, kemungkinan adanya krisis pasokan atau kelangkaan bahan baku. Oke, tadi adalah analisa SWOT-nya. Selanjutnya ada analisa lingkungan ekonomi dan sosial. Yang pertama ada lingkungan sosial di Tangerang, budaya dan tradisi lokal. Budaya multikultural. Di Tangerang memiliki keberagaman budaya dan etnis yang menciptakan keberagaman makanan, tradisi, dan perayaan lokal. Yang kedua ada kearifan lokal. Tangerang memiliki kearifan lokal yang terwujud dalam nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan norma yang dapat mempengaruhi kebiasaan makan dan preferensi masyarakat terhadap makanan termasuk seblak. Yang kedua ada gaya hidup dan kebiasaan makan. Kehidupan urban. Tangerang adalah kota yang berkembang dengan gaya hidup yang dinamis dan cepat, yang cenderung mempengaruhi kebiasaan makan masyarakat, termasuk preferensi makanan cepat saji atau makanan jalanan seperti seblak. Kebiasaan makan di luar. Tingkat konsumsi makanan di luar rumah yang tinggi di Tangerang menciptakan peluang bagi makanan jalanan, termasuk seblak, untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada lingkungan perekonomian di Tangerang. Pertumbuhan ekonominya, sektor industri dan perdagangan. Tangerang merupakan daerah dengan pertumbuhan industri yang pesat dan sektor perdagangan yang maju, yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua ada pusat perekonomian. Tangerang memiliki pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis, dan kawasan industri yang berkembang, yang berkontribusi pada daya beli dan peminatan dan permintaan produk makanan seperti seblak. Tingkat pendapatan. Keragaman tingkat pendapatan. Tangerang memiliki variasi tingkat pendapatan mulai dari tingkat ekonomi menengah hingga atas yang mempengaruhi daya beli dan preferensi makanan masyarakat. Yang kedua ada keberlanjutan pendapatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil di Tangerang cenderung mempengaruhi kestabilan pendapatan dan potensi konsumsi masyarakat terhadap produk seblak. Nah, melalui analisis lingkungan eksternal yang mendalam ini, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seblak di Tangerang gitu. Jadi pendekatan ini memberikan kita pemahaman yang lebih baik lagi tentang pasar, pesaing, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi yang dapat membentuk kesuksesan produk seblak di Tangerang ini gitu untuk nyeblak Prasmanan by Mahasin. Selanjutnya kita analisa aspek lingkungan internal. Yang pertama itu ada kelengkapan fasilitas, ada legalitas, tenaga kerja, dan juga teknologi. Oke, analisis aspek lingkungan internal adalah proses evaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan produk seblak. Melalui analisis ini, kita tuh akan menggali lebih dalam lagi ya tentang aspek-aspek yang seperti dijelaskan ini. Oke. Yang pertama ada kelengkapan fasilitas. Di Nyeblak Prasmanan by Mahasin ini ada fasilitasnya dapur dan peralatan masak, yaitu ada area yang memadai untuk memasak dan persiapan bahan seblak, ada peralatan masak seperti kompor, gas, panci, wajan, oven, blender, penggilingan, rempah, dan peralatan dapur lainnya, serta meja kerja yang luas dan bersih untuk mempermudah proses persiapan dan penyajian. Yang kedua ada area penyimpanan. Di Nyeblak Prasmanan by Mahasin ini ada ruang penyimpanan yang cukup untuk bahan baku seperti mie, bumbu, sayuran, dan bahan-bahan tambahan lainnya. Terus ada rak atau lemari penyimpanan yang teratur untuk memudahkan pengaturan bahan baku dan meminimalkan risiko kontaminasi. Terus ada juga sistem rotasi stok yang baik untuk memastikan bahan agar selalu segar dan tidak kadaluarsa. Ada perangkat pendingin dan pembeku, jadi ada kulkas atau lemari es untuk menyimpan sayuran, daging, dan bahan-bahan yang memerlukan suhu rendah. Ada juga freezer untuk membekukan bahan yang membutuhkan penyimpanan dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti mie basah atau bahan baku seblak. Ada area penyajian, area atau meja untuk menyajikan seblak kepada pelanggan dengan nyaman dan menarik. Terus ada wadah atau tempat penyajiannya seperti mangkuk, piring, atau bungkus untuk memberikan presentasi yang baik pada seblak. Sistem kebersihan dan sanitasi. Ada wastafel dan area pencucian yang memadai untuk mencuci tangan dan peralatan dapur. Ada sabun, deterjen, alat pembersih, dan sanitizer untuk menjaga kebersihan dan sanitasi yang baik. Terus ada peralatan dan
Perlengkapan dan peralatan pendukung. Ada alat-alat dapur seperti pisau, sendok, garpu, pengaduk, saringan, dan perlengkapan lain yang diperlukan dalam proses memasak seblak. Ada alat pengemas seperti wadah plastik, bungkus kertas, dan label untuk mengemas seblak yang siap dijual. Sistem pembayaran dan transaksi yang efisien seperti kasir atau platform pembayaran digital. Terus kita analisa yang kedua yaitu analisa tenaga kerjanya. Di Nyeblak Prasmanan Bayi Mahasin ini ada pemilik usahanya. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengaturan operasional, manajemen staf, dan pemenuhan kebutuhan bisnis sehari-hari. Ada karyawan tetapnya, yaitu yang bekerja secara penuh waktu dalam UMKM Nyeblak Prasmanan ini, seperti koki, asisten koki, kasir, atau pelayan. Ada asisten dapur yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan baku, membersihkan dan merapikan area dapur, membantu dalam proses memasak, serta mengatur stok bahan makanan dan bumbu. Ada kasir yang bertugas untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Ada pelayan atau petugas layanan pelanggan yang memberikan layanan yang ramah dan membantu pelanggan menerima pesanan, memberikan informasi tentang menu dan promosi, serta memastikan pelanggan merasa nyaman selama mengunjungi Nyeblak Prasmanan Bayi Mahasin ini. Selanjutnya ada legalitas. Legalitas apa sih gitu? Maksudnya kayak yang harus dipersiapkan oleh UMKM Nyeblak Prasmanan Bayi Mahasin ini gitu. Yang pertama itu ada pendirian usaha. Pendaftaran usaha ke instansi pemerintah setempat seperti Dinas Koperasi dan UMKM atau Badan Pelayanan Terpadu BPT. Memperoleh NIB, surat izin mikro kecil sium sesuai dengan peraturan pemerintah setempat. Terus yang kedua ada izin lokasi dan perizinan bangunan, ada izin gangguan, izin kesehatan dan sanitasi, ada sertifikat higien food handler, izin lingkungan, izin reklame, perpajakan, dan asuransi usaha. Nah, jadi kalau misalnya udah gimana sih untuk caranya ke depannya gitu, legalitas apa saja sih yang diperlukan? Nah, legalitas-legalitas yang seperti saya sebutkan tadi yang harus kita persiapkan gitu untuk mendaftarkan usaha kita pada pemerintah setempat. Selanjutnya ada aspek teknologi. Aspek teknologi di Nyeblak Prasmanan Bayi Mahasin ini ada peralatan dan mesin. Yang pertama itu ada kompor, peralatan masak seperti panci, wajan, spatula, dan lain-lain. Ada peralatan penggilingan dan pengacuran bumbu, peralatan pemrosesan seperti blender atau chopper untuk menghaluskan bumbu. Yang kedua ada infrastruktur teknologi, yaitu listrik yang andal untuk mengoperasikan peralatan memasak, koneksi internet yang stabil untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui media sosial atau platform pesan. Yang ketiga ada perangkat keras. Ada printer untuk mencetak faktur, stok pembayaran, dan dokumen bisnis lainnya. Ada perangkat lunak seperti spreadsheet atau aplikasi keuangan untuk mengatur dan mencatat keuangan bisnis, aplikasi pengolah kata untuk membuat menu, daftar harga, dan dokumen lainnya, aplikasi pesan atau platform media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mempromosikan produk seblak. Selanjutnya ada e-commerce dan platform online, yaitu seperti Instagram dan Facebook dan juga WhatsApp untuk mempromosikan produk. Selanjutnya ada aspek finansial. Oke, di sini ada sebelum ke aspek finansial ada modal. Berikut adalah modal awal yang ada di UMKM Nyeblak Prasmanan. Modal awal untuk investasi awal untuk peralatan dapur, inventaris, dan kebutuhan lainnya sebesar 10 juta. Rincian peralatannya itu termasuk kompor gas, panci, wajan, blender, penggilingan rempah, serta peralatan pendukung lainnya itu 5 juta. Bahan baku awal seperti mie, bumbu, sayuran, daging, dan bahan tambahan lainnya itu 3 juta. Inventaris seperti meja, kursi, lemari, dan rak penyimpanan yaitu 2 juta. Pengeluaran operasional awal sebagai iklan dan promosi, pendaftaran usaha, izin usaha, pembayaran gaji karyawan itu sebesar 2 juta. Total modal yang diperlukan yaitu 22 juta dan ada kebutuhan modal tambahan untuk jika diperlukan untuk jangka pendek itu sebesar 3 juta. Nah, ini ada aspek finansialnya. Biaya tetap bulanan. Biaya sewa tokonya itu 2 juta, gaji karyawannya 3 juta, biaya utilitas listrik, air, gas itu 500.000, total biaya tetap bulanan itu 5.500.000.
Biaya variabel per porsi seblak. Biaya bahan baku per porsi itu 7.000, biaya kemasan per porsi 1.000, total biaya variabel per porsi adalah 8.000. Harga jual per porsi seblak itu Rp15.000. Margin kontribusi per porsi. Margin kontribusi per porsi sama dengan harga jual per porsi dikurang biaya variabel per porsi. Margin kontribusinya per porsi itu 15.000 dikurang 8.000 sama dengan 7.000. Jumlah porsi yang perlu dijual untuk BEP atau titik impas balik. Jumlah porsi yang perlu dijual sama dengan total biaya tetap bulanan dibagi margin kontribusi per porsi. Jumlah porsi yang perlu dijual yaitu 5.500.000 dibagi 7.000 yaitu 786 porsi. Untuk mencapai titik impas BEP UMKM Seblak Prasmanan by Mahasin ini, untuk sebulannya itu harus menjual 786 porsi. Kalau misalnya kurang dari 786 porsi ini, berarti mengalami kerugian atau tidak mencapai titik impas gitu. Selanjutnya ada menentukan target penjualan menggunakan metode SMART. SMART apa sih gitu? Ada yang pertama itu ada spesifik. Spesifik itu harus menetapkan target penjualan seblak dengan jelas dan spesifik. Nah ini untuk targetnya itu meningkatkan penjualan seblak sebesar 20% per bulan. Ada measurable atau terukur. Menyediakan parameter atau indikator yang dapat diukur untuk mengevaluasi pencapaian target. Nah ini ada mencatat jumlah seblak per bulan atau nilai pendapatan dari penjualan seblak. Terus ada achievable atau dapat dicapai. Memastikan bahwa target penjualan seblak dapat dicapai berdasarkan sumber daya yang tersedia. Achievable-nya apa? Memiliki strategi pemasaran yang efektif, stok bahan baku yang cukup, dan kapasitas produksi yang memadai untuk mencapai target penjualan. Selanjutnya adalah relevan. Menyesuaikan target penjualan seblak dengan tujuan dan strategi bisnis secara keseluruhan. Meningkatkan penjualan seblak untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Yang terakhir ada time bound, atau diukur dengan waktu. Menetapkan batas waktu yang jelas untuk mencapai target penjualan seblak. Nah ini ada contohnya yaitu meningkatkan penjualan seblak 20% dalam waktu 6 bulan. Nah, dengan menggunakan metode SMART ini, target penjualan seblak menjadi lebih terarah dan terukur. Hal ini akan membantu kita sebagai UMKM yang melaksanakannya gitu. Jadi strateginya itu bisa kita pantau apakah nanti ada kemajuan atau tidak gitu. Kesimpulannya ada yang pertama potensi pasar. Pasar seblak diidentifikasi memiliki potensi yang cukup besar dengan permintaan yang terus meningkat. Adanya tren meningkatnya minat konsumen terhadap makanan cepat saji, khususnya seblak, sebagai alternatif makanan yang praktis dan lezat. Dalam wilayah riset, terdapat segmentasi pasar yang beragam mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa yang menjadi target konsumen potensial. Yang kedua ada analisis persaingan. Terdapat persaingan yang signifikan di industri seblak dengan banyaknya penjual seblak di wilayah tersebut. Beberapa pesaing utama dalam industri seblak telah mapan dengan reputasi yang baik dan pangsa pasar yang kuat. Meskipun demikian, dengan inovasi dalam rasa, variasi menu, dan strategi pemasaran yang efektif, seblak prasmanan by Mahasin memiliki peluang untuk bersaing dan memenangkan pangsa pasar. Studi kelayakan bisnis. Berdasarkan analisis keuangan, terdapat potensi keuntungan yang menjanjikan dalam operasional seblak prasmanan by Mahasin. Dengan pengelolaan biaya yang efisien, pengendalian persediaan yang baik, dan strategi pemasaran yang tepat, seblak prasmanan by Mahasin ini dapat mencapai titik impas dan menghasilkan laba. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan dedikasi pemilik usaha yang tinggi merupakan aset berharga dalam menjalankan bisnis ini. Dalam kesimpulannya, UMKM seblak prasmanan by Mahasin ini memiliki potensi pasar yang menjanjikan dengan peluang untuk bersaing dan mencapai keuntungan. Dengan strategi pemasaran yang tepat, pengelolaan keuangan yang baik, dan inovasi produk yang relevan, bisnis ini memiliki peluang untuk tumbuh dan sukses di pasar seblak yang kompetitif. Oke, sekian presentasi tentang studi kelayakan bisnis nyeblak prasmanan by Mahasin dan laporan riset pasarnya dari saya Silvidia Chinese Kardewi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.